Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di pelajaran matematika bersama Bu Afifah. Untuk hari ini kita akan belajar materi baru tentang persamaan kuadrat. Perlu anak-anak ketahui bahwa persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini persamaannya itu ada pangkat tertingginya 2, maksimal 2 ya. Jadi kalau misalnya pangkat tertingginya 1 atau 3 atau lebih dari 3 itu tidak bisa kita sebut dengan persamaan kuadrat. Kemudian di sini secara umum bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Jadi di sini kuncinya adalah sama dengan 0. Kemudian di sini x-nya pangkat tertingginya 2 variabelnya. Kemudian a tidak boleh sama dengan 0. Di mana A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Nah, biasa kita sebut ya untuk A, B, dan C ini sebagai koefisien. Di sini ada beberapa contoh persamaan kuadrat. Yang pertama adalah 3x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Yang kedua x kuadrat min x plus 12 sama dengan 0. Yang ketiga x kuadrat min 9 sama dengan 0. Dan yang terakhir 2x dikali x min 7 sama dengan 0. Nah, diperhatikan bahwa bentuk 1, 2, 3 di sini sudah jelas x-nya itu pangkat tertingginya 2. X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Tidak ada variabel lain selain x. Kemudian yang bentuk keempat, 2x kali x min 7. Nah, di sini kan kelihatannya x-nya hanya pangkat 1. Tapi ketika kita itu jabarkan ini, 2x dikalikan x, ternyata hasilnya adalah 2x kuadrat. Jadi kita memperoleh pangkat tertingginya menjadi 2. Begitu untuk pengertian dari persamaan kuadrat. Selanjutnya, sekarang kita akan mengerjakan ya, manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan kuadrat. Nah, anak-anak bisa sambil menjawab dalam hati. Di sini ada 4 nomor. Yang pertama, bentuk persamaannya adalah 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 8. Kira-kira apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Oke, jadi nomor 1 itu bukan persamaan kuadrat. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, untuk yang nomor 1 itu variabelnya ada 2, x dan y. Nah, itu adalah alasan utamanya. Padahal kita tahu kalau persamaan kuadrat itu variabelnya cukup satu saja, yaitu variabel x. Dan pangkat tertingginya di sini adalah 2. Cuma di sini yang menjadi kesalahan adalah mempunyai variabel y kuadrat, seperti itu. Jadi nomor 1 bukan persamaan kuadrat. Yang nomor 2, persamaan kuadrat atau bukan? Oke, jelas persamaan kuadrat ya. Alasannya sangat jelas sekali. Di situ untuk variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2, yaitu si min x kuadrat. Jadi ini memang betul persamaan kuadrat. Yang nomor 3, persamaan kuadrat atau bukan? Ya, nomor 3 juga persamaan kuadrat. Alasannya juga sudah jelas ya. Variabel x tertingginya adalah 2 yang dimiliki oleh min 2x kuadrat. Meskipun tidak mempunyai variabel x saja, x pangkat 1, ini kan langsung 18 ya, itu tidak masalah. Oke, yang nomor 4. Nomor 4 bukan persamaan kuadrat. Nah, di situ sudah jelas sekali karena ada variabel x yang pangkat tertingginya itu bukan 2 atau lebih besar dari 2, yaitu si x pangkat 3. Gitu ya. Meskipun di sini ada x kuadrat, ada x, ada yang lebih kecil dari x, gitu kan. Tetapi kalau di sini ada
variabel yang lebih dari 2, yaitu 3, nah ini salah. Gitu. Nah, jadi silakan anak-anak identifikasi lagi mana yang merupakan persamaan kuadrat, mana yang bukan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita tahu ya kalau bentuk kuadrat ya pasti mempunyai akar. Contohnya kemarin kalau 4 itu berarti kan bentuk kuadratnya 2 kuadrat. Jadi 4 mempunyai akar 2 seperti itu. Akar dari 4 itu adalah 2. Sekarang untuk persamaan kuadrat, apa yang dimaksud dengan akar? Nah, akar persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nilai X-nya itu kita akan mencari X-nya berapa saja ya. Ya, berarti paling enggak nilai X-nya itu minimal 1. Yang maksimal ada 2 ya, karena di sini bentuknya bentuk kuadrat. Kemudian di sini ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, cara memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir rumus kuadratik atau rumus ABC. Untuk hari ini kita hanya membahas yang nomor 1 saja. Baik, kita lanjut. Yang 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kita ingat kembali pada materi aljabar semester 3 ya, di kelas 8. Kita sudah belajar tentang pemfaktoran untuk bentuk aljabar. Kita lihat untuk nomor 1, X kuadrat ditambah 2X. X kuadrat ditambah 2X bisa kita faktorkan menjadi X dikali X plus 2. Mungkin ada yang masih ingat kenapa menjadi seperti ini? Nah, kenapa menjadi seperti ini? Karena di sini kan untuk X kuadrat ditambah 2X ada unsur yang sama, ada faktor yang sama, yaitu sama-sama mempunyai unsur X dan X, gitu kan? Nah, sehingga X kuadrat dan 2X bisa kita bagi dengan X-nya. Jadi X-nya itu kita keluarkan di sini. X-nya dikeluarkan, maka sisanya X kuadrat dibagi X, ya sisanya adalah X. 2X dibagi X, sisanya adalah 2. Jadi bentuk pemfaktoran untuk X kuadrat plus 2X itu adalah X dikali X plus 2. Nanti kalau kita kalikan atau kita jabarkan, gini ya, X kali X ya hasilnya kembali lagi ke soal X kuadrat. X kali 2 ya nanti kembali lagi 2X, seperti itu. Itu arti dari pemfaktoran. Untuk yang bentuk kedua. Bentuk kedua itu X kuadrat min 25. Nah, untuk X kuadrat min 25 itu bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. X kuadrat min 25 itu bentuknya bisa 5 kuadrat ya. Nah, kalau bentuk seperti ini, anak-anak bisa ingat kembali tentang A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, ini sering sekali keluar di setiap ujian ya. Untuk A kuadrat min B kuadrat di sini. Nah, ini kan X kuadrat sebagai A. Ya, berarti nanti X plus 5, karena di sini 5 kuadrat, dikali X min 5. Sudah selesai. Seperti itu. Itu ya. Itu untuk pemfaktoran pada materi aljabar kemarin. Tetapi untuk yang persamaan kuadrat bentuknya berbeda. Tidak lagi seperti ini. Kita lihat untuk selanjutnya. Sekarang kita akan langsung menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Untuk hari ini, yang kita bahas adalah untuk A-nya sama dengan 1. Kita tahu bahwa A tadi merupakan koefisien dari X kuadrat. Oke, baik. Yang nomor 1, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita identifikasi dulu
berapakah nilai A-nya, berapakah nilai B-nya, dan juga berapakah nilai C-nya. Nah, dari sini kita tahu ya, A tadi koefisien dari X kuadrat. Ternyata di sini tidak ada atau tidak tertulis angka di depan X kuadrat. Maka kalau tidak tertulis seperti ini, artinya A-nya sama dengan 1. Kemudian, untuk yang koefisien dari X, itu kan plus 7 di sini. Nah, berarti koefisien dari X itu sebagai P-nya. Itu. Kemudian yang C itu adalah konstanta, yang dimana di sini hanya berupa bilangan, yaitu C-nya adalah 6. Nah, kalau sudah kita menemukan A, B, dan C-nya, ya ini akan kita gunakan untuk mencari faktor-faktor persamaan kuadratnya. Nah, kuncinya di sini untuk X kuadrat plus 7X plus 6, kita akan faktorkan ya. Silahkan anak-anak itu ambil nilai B-nya, gitu kan. Nilai B-nya itu kan 7, dan kalian ambil nilai C-nya, yaitu 6. Kalian cari perkalian dua bilangan bulat yang hasil kalinya itu 6. Hasil kalinya ya, kalau dikalikan itu 6, tapi kalau dijumlah, itu nanti hasilnya yang tengah. Yang B tadi yaitu plus 7. Nah, anak-anak cari saja. Berapa kali berapa, hasilnya 6. Nah, 6 itu kan bisa perkalian antara 2 dan 3, ya kan? Terus berapa lagi? Oh, ternyata 1 dan 6. Nah, kira-kira yang dijumlah hasilnya 7, yang 2 dan 3 itu yang 1 dan 6. Oh, ternyata yang 1 dan 6. Berarti untuk pemfaktoran 6-nya itu adalah 1 dan 6. Jadi bilangan-bilangan yang kita gunakan adalah 1 dan 6. Gitu. Kemudian kalau sudah ketemu ini 1 dan 6 di sini, baru kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya yang pertama, nah kita tulis X seperti ini ya, dalam kurung X, dan di sini juga dalam kurung X, sama dengan 0. Kemudian faktornya kan tadi 1 dan 6. Ini semuanya positif semua ya, jadi kita tulis X plus 1, X plus 6. Kalau sudah, artinya di sini X plus 1 kali X plus 6 sama dengan 0. Artinya salah satu dari bilangan ini bisa 0. Jadi X plus 1 itu bisa 0, atau, ini simbol atau ya untuk U seperti itu, atau X plus 6 sama dengan 0. Berarti untuk yang pertama, X-nya sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena kan di sini X plus 1 sama dengan 0. Nah, plus 1-nya supaya habis, berarti harus kita kurangi 1. Jadi, kalau yang kiri kurangi 1, berarti yang kanan juga dikurangi 1. Gitu. Itu untuk akar yang pertama. Akar yang kedua adalah X sama dengan negatif 6. Sama ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah akar-akarnya atau HP-nya itu adalah negatif 6, negatif 1. Ini akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Soal yang kedua, kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Ini juga sama. Kita tahu untuk A-nya adalah 1, B-nya itu tadi yang koefisien X ya, yaitu min 5, dan C-nya itu adalah 6. Sama seperti tadi, kita cari hasil kali dua bilangan, di mana hasil kalinya itu 6, tetapi kalau dijumlah itu adalah negatif 5.
Jadi sedikit berbeda ya, kalau tadi kan positif semua. Yang ini ada yang negatif. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu 6, tapi kalau dijumlah itu adalah negatif 5. Nah, ini hati-hati karena negatif. Nah, tadi kita sudah mendaftar ya, 6 tadi bisa 2 kali 3. Bisa 1 kali 6. Tapi kan di sini semuanya positif. Kalau semuanya positif, kalau dijumlah ya tetap positif kan, padahal di sini dimintanya negatif. Berarti kita cari perkalian dua bilangan negatif atau salah satunya negatif, di mana yang menghasilkan 6. Supaya menghasilkan positif, otomatis kedua bilangan itu harus negatif semua. Misalnya negatif 2 kali negatif 3. Atau negatif 1 kali negatif 6. Nah, di antara dua bentuk di sini, yang dijumlah itu hasilnya negatif 5 itu adalah faktor min 2 kali min 3. Nah, dengan demikian kita sudah punya nih min 2 kali min 3. Karena kalau min 2 ditambah min 3 itu hasilnya negatif 5. Sedangkan kalau min 1 tambah min 6 itu hasilnya negatif 7. Jadi kita ambil faktor yang ini. Kalau sudah, nah kita tulis lagi ya bentuknya. Kita tulis X min 2 kali X min 3. Jadi X min 2 ini kita tuliskan untuk pemfaktorannya. Nah, kemudian X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X-nya yang pertama ketemu 2, X yang kedua atau akar yang kedua ketemunya 3. Ya, di sini saling berkebalikan tanda. X1, 2, X 2-nya adalah 3. Dengan demikian, akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 2,3. Ini akar-akarnya. Selanjutnya, kita coba sekali lagi. Kita akan cari akar-akar dari X kuadrat plus 5X min 14. Gitu. Sama seperti tadi, kita langsung ya. X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan, di mana dua bilangan itu jika dikalikan hasilnya adalah min 14, jadi diambil C-nya. C-nya itu intinya yang paling belakang sendiri, ya tidak selalu belakang ya, intinya dia yang berupa bilangan. Cari yang hasil kalinya min 14, tetapi kalau dijumlah hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5, yaitu koefisien dari X-nya tadi. Berapa kira-kira? Nah, min 14 ya. Kalau min 14, karena di sini itu hasil kalinya itu negatif, mesti bilangannya salah satunya juga negatif. Coba 14 itu kan bisa 2 kali 7. Dan berapa lagi? 1 kali 14. Tapi ada salah satu yang negatif nih. Ini bisa negatif 2 kali 7, bisa negatif 1 kali 14. Atau bisa 2 kali negatif 7, atau 1 kali negatif 14. Nah, di antara 4 bentuk perkalian ini, yang dijumlah itu hasilnya 5 yang mana? Oh, ternyata yang min 2 dan 7. Jadi, kalau hasil kalinya itu negatif, mesti salah satu bilangan perkaliannya juga negatif. Kemudian kalau yang di sini jumlahnya itu positif, maka yang positif itu bilangannya yang lebih besar. Di sini antara min 2 sama 7 kan yang lebih besar 7 ya, jadi yang positif 7. Yang lebih kecil 2 itu nanti negatif. Kalau sudah ya kita ambilnya adalah negatif 2 dan 7. Kita cek benar kan? Negatif 2 kali 7 itu negatif 14. Negatif 2 tambah 7 adalah 5. Kalau sudah seperti ini, berarti bisa kita tulis X min 2 ditambah X plus 7. Ini kan min 2 dan 7.
Kemudian sama seperti tadi ya, X min 2, ini maaf, ini bukan ditambah ya, tetapi dikali. X min 2 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Kita ketemu X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 7. Nah, dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,2. Jadi di sini Ibu menuliskannya dari bilangan yang lebih kecil dulu ya, negatif 7,2. Itu akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, yang terakhir, ya silahkan anak-anak coba sendiri untuk 3 latihan soal di sini. Tentukan akar-akar dari yang pertama x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0, yang kedua x kuadrat min 11x plus 30 sama dengan 0, dan yang terakhir x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.